baik oleh media, terutama ini corongnya kita, dan masyarakat yang selama ini sudah menunggu kebijakan terkait dengan SNPNB tahun 2026. Selanjutnya kami persilahkan Pak Ketua Umum untuk memaparkan hal ehwal terkait dengan persiapan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Tampaknya dari beberapa tempat untuk sosialisasi ini ada yang dari IG, dari mana lagi Bu? YouTube, dan tampaknya sudah banyak yang mengikuti sampai hari ini. Sore ini jam 16.05 penonton YouTube ada 4.151 dan IG ada 2.869. Tentunya ini selalu bertambah. Monggo Pak Wamen, kami silakan. Ya. Ketua dulu ya, Ketua ya. Oke. Selanjutnya kami persilakan Pak Ketua untuk memulai dan nanti diarahkan oleh Pak Wamen. Dipersilakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prof. Martono selaku Wakil Ketua 2 yang sudah memberikan pembukaan untuk siaran atau untuk konferensi pers kita pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof. Fauzan yang sudah hadir bersama kita. Terima kasih Pak Wamen. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman media yang sore hari ini sudah membersamai kita dari panitia SNPNB 2026. Hadir saya sendiri selaku Ketua Umum, Wakil Ketua 2 Prof. Martono, Wakil Ketua 3 Pak Nurdin, dan Wakil Ketua 4 Pak Ali Ridho. Teman-teman media yang saya hormati, seluruh masyarakat yang mengikuti konferensi pers pada sore hari ini melalui berbagai macam platform yang sudah disediakan, menjadi pertanyaan besar bahwasanya konferensi pers untuk SNPNB 2026 itu dilaksanakan lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ada teman-teman bertanya, nggak terasa kok udah buka lembaran baru, padahal kemarin kita baru berbicara tentang banyak hal dinamika tentang SNPNB. Kenapa itu harus dipercepat? Kenapa itu terkait dengan dinamikanya? Nah, sore ini kita akan sampaikan agar supaya semua masyarakat yang akan berinteraksi atau berkepentingan secara langsung dengan SNPNB 2026 bisa menyikapi dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya, karena targetnya pasti bagaimana bisa mendapatkan hasil terbaik dari SNPNB 2026. Izin saya mulai Pak Wamen? Ya, terima kasih Pak Wamen. Baik, teman-teman yang saya hormati, bahwasanya pelaksanaan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ini merupakan seleksi untuk program sarjana, diploma 4 atau sarjana terapan, dan diploma 3. Dan pelaksanaan seleksi ini untuk perguruan tinggi negeri di tahun 2026. Prinsip dan tujuan SNPNB, prinsip yang kita
kedepankan yaitu fleksibel, efisien, transparan, adil, larangan berkonflik, akuntabel. Gitu. Dan alhamdulillah prinsip-prinsip ini terus kita jaga dari tahun ke tahun, dan sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan dinamika yang melanggar prinsip ini itu terus kita mitigasi dan kita tindak lanjuti. Tujuan SNPMB sendiri itu ada 2. Yang pertama, memfasilitasi perguruan tinggi negeri memperoleh calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik atau non-akademik dan prestasi lainnya melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi. Yang kedua, memfasilitasi perguruan tinggi negeri memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes. Jadi SNPMB sebagaimana tahun sebelumnya ada 2 jalur, SNBP dan SNBT. Tentu kedua jalur ini akan memiliki syarat ketentuan dan persyaratan peserta yang berbeda. Jalur seleksi dan kuota tahun 2026 bisa dikatakan tidak ada perubahan dari tahun 2025. Baik untuk jalur SNBP, SNBT kuotanya berdasarkan klasifikasi PTN yang BLU dan Satker dan PTNBH sudah diatur sebagaimana yang bisa kita lihat sama-sama. Kuota ini penting untuk dipahami karena pada SNPMB 2025 itu banyak timbul pertanyaan. Selamat datang Bu Cici, Prof. Cici selaku Ketua Pelaksana, monggo. Jadi ketika kita mengumumkan hasil SNBT terutama, banyak orang tua calon mahasiswa itu Pak Wamen yang mungkin ke Pak Wamen sendiri menghubungi, ke saya banyak sekali yang menghubungi baik WA, DM dan sebagainya, mengatakan bahwasanya kenapa kok PTN pelit sekali dengan kuota. Yang mengikuti SNBT 860.000 sekian, tetapi yang diterima tidak sampai 300.000, padahal harusnya kuotanya bisa diperbesar. Sekali lagi, ketika kita bicara kuota di PTN itu sudah ditentukan sejak awal, mulai dari daya tampung total, berapa kuota untuk SNBP, berapa untuk SNBT, dan berapa untuk mandiri. Jadi tidak dapat untuk menaikkan kuota setiap saat, setiap waktu. Karena kuota itu berkaitan erat dengan infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana di PTN masing-masing, termasuk tenaga dosen dan sebagainya. Kenapa? Karena sekali lagi seleksi ini tetap, kalau ditanya kita ingin menerima sebanyak-banyaknya, tetapi kita tetap harus dibatasi berdasarkan kondisi tadi, agar supaya standar dan kualitas mutu yang kita ingin capai itu bisa terus kita jaga. Ya, jadi ini kuotanya, itulah kenapa kuota memang harus dipatok dan ditentukan gitu. Next. Untuk registrasi akun SNPMB 2026. Akun SNPMB sekolah untuk pengisian PDSS. Akun SNPMB siswa untuk pendaftaran SNBP dan UTBK SNBT 2026. Ya. Sekolah yang telah memiliki akun SNPMB tidak perlu melakukan registrasi akun baru. Ini penting. Karena tahun kemarin terjadi dinamika yang luar biasa terkait SNBP. Ada sekolah yang mengeluh mulai dari nggak sempat bikin, padahal bikin akun itu, sekolah yang sudah ikut SNBP tahun lalu nggak perlu bikin akun baru sebenarnya. Jadi sekali lagi juga pada momen ini kita menghimbau kesungguhan, keseriusan dan supporting dari pihak sekolah untuk kita sama-sama mensukseskan proses SNBP khususnya. Lulusan gap year wajib melakukan registrasi akun baru untuk SNBT. Ya. Portal SNPMB yaitu di portal.snpmb.id. Kemudian terkait tanggal, ini penting nih, registrasi akun sekolah itu akan dibuka dari 5 Januari sampai 26 Januari. Ada mungkin pertanyaan, cukup nggak waktunya? Gitu. Jadwal ini kita sudah atur sedemikian rupa, tidak bisa diperpanjang-panjangkan karena ujung akhir dari SNPMB itu harus ditentukan.
Karena berketerkaitan dengan mandiri, seleksi mandiri, juga dengan kita memperhitungkan seleksi penerimaan mahasiswa baru di teman-teman PTS yang memiliki tugas yang sama dengan kita di PTN. Ya. 5 sampai 26 Januari. 21 hari. Gitu. Saya tanya ke Mas Riza, berapa lama sih bikin akun itu? 1 jam. Nggak nyampe 1 jam. Harusnya cukup buat sekolah untuk buat akun dalam kurun waktu 21 hari gitu ya. Jadi ini penting untuk kita informasikan dan penting untuk kita buat komitmen sejak awal. Registrasi akun SNPMB siswa, SNBP itu 12 Januari sampai 18 Februari 2026. Tentu ini buat yang eligible SNBP. SNBT itu 12 Januari sampai 7 April 2026. Kalau dilihat dari sisi waktu mestinya lebih dari cukup. Gitu. Sehingga kita berharap dan kita menghimbau keseriusan dari seluruh calon mahasiswa untuk memanfaatkan waktu yang ada sehingga tidak ada alasan karena terlambat untuk bikin akun. Gitu ya. Next. Informasi terkait dengan SNBP. Kita akan bicara 2 tahap nih, SNBP dan SNBT. Seleksi nasional berdasarkan prestasi. Pesertanya adalah siswa SMA, SMK, MA kelas terakhir pada tahun 2026. Karena berdasarkan prestasi tentu yang memiliki prestasi. Prestasi unggul malah. Ya. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Jadi SNBP itu tidak ada biaya yang akan dibayarkan oleh peserta maupun oleh sekolah. Gitu. Karena semua ditanggung oleh pemerintah untuk proses seleksi ini. Ketentuan umumnya, 1. SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan raport serta prestasi akademik, non-akademik dan non-akademik siswa yang telah ditetapkan oleh PTN. Ya. Ini penting untuk kita garis bawahi karena biasanya ada orang tua juga suka protes. Di sekolah ini nilai raport anak saya lebih tinggi dari yang lulus itu. Sekali lagi SNBP tidak hanya berdasarkan nilai raport, tetapi juga berdasarkan prestasi akademik, non-akademik lainnya. Ya, jadi nilai raport itu adalah salah satu indikator, bukan satu-satunya. Kadang orang tua hanya mengukurnya melalui nilai raport. Jadi ini harus kita fair dan ketika protes ke perguruan tinggi perlu kami sampaikan, yang mengupload, yang menginput nilai raport dan prestasi akademik lainnya itu pihak sekolah. Jadi kami memang hanya menerima hasil inputan dari pihak sekolah. Jadi peran sekolah itu cukup besar di dalam SNBP. Gitu. Ya. Yang kedua, sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus 1. Mempunyai nomor pokok sekolah nasional. Mengisikan nilai raport siswa yang eligible di pangkalan data sekolah dan siswa dengan lengkap dan benar. Yang baru untuk 2026, siswa mempunyai nilai tes kemampuan akademik. Ya, yang mana TKA ini penyelenggaranya adalah Kemdikdasmen. Ya, yang berhubungan langsung dengan sekolah-sekolah tentunya. Ya. Sekolah harus memiliki akun SNPMB sekolah untuk pengisian PDSS, serta siswa harus memiliki akun SNPMB siswa untuk pendaftaran SNBP. Saya berharap ini sampai di sini jelas ya untuk kita bisa memaknainya. Sengaja kita kodein yang 2026 itu adalah terkait dengan nilai TKA yang harus dimiliki oleh siswa untuk yang ikut SNBP. Ya, harus memiliki nilai TKA yang mana ini tidak ada di tahun 2025. Next. Ketentuan khusus. Kurikulum di PDSS. PDSS mengakomodasi kurikulum sekolah yang diselenggarakan secara nasional. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum tersebut tidak dapat mengisi PDSS. Ketentuan kuota sekolah.
Yang akreditasi A tetap 40%, akreditasi B 25%, akreditasi C dan lainnya 5%. Tambahan kuota sekolah yang menggunakan e-raport dalam pengisian PDSS akan mendapatkan tambahan kuota 5%. Ketentuan siswa eligible, siswa terbaik yang termasuk dalam kuota sekolah. Siswa eligible yang menentukan sekolah, bukan panitia SNPMB. Ya. Jadi kami berikan ilustrasi misalnya satu sekolah siswa kelas 12-nya ada 150 siswa. Dia terakreditasi A, berarti ada 40% yang bisa eligible untuk ikut SNBP. Berarti berjumlah 60 siswa. Apakah 60 itu siswa yang ranking 1 sampai 60 dari 150? Atau ranking 10 sampai ranking 70 dari 150? Itu pihak sekolah yang menentukan. Pertanyaannya, apa itu bisa terjadi? Bisa. Karena bisa saja yang eligible nomor 1 sampai 9 tadi tidak ingin ikut SNBP. Tapi ingin ikut misalnya dengan jalur lainnya dan ke perguruan tinggi. Itu bisa saja terjadi. Jadi ini yang harus dipahami. Karena masih ada juga komplain, kok anak kami tidak eligible, disampaikan ke pihak panitia SNPMB. Itu kita nggak bisa menjawab tuh Pak Wamen, ya. Jadi kita nggak bisa menjawab. Jadi ini harus clear. Sengaja ini kami informasikan agar sejak dini orang tua sudah bisa melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait dengan mengontrol prestasi putra-putrinya. Yang berikut, siswa eligible mempunyai nilai tes kemampuan akademik, TKA yang Kemdikdasmen. Ya, ini harus disampaikan. Karena TKA sendiri akan diselenggarakan tanggal November ya. November. Makanya kenapa kepastian terkait dengan penggunaan nilai TKA di SNBP itu kami sampaikan saat ini. Sehingga siswa yang akan ikut SNBP sudah bisa memiliki waktu untuk persiapan. Tetapi nanti jangan diibaratkan pelaksanaan TKA sama dengan UTBK. Kalau ada masalah terlambat nggak bisa ikut nyusul, ditanya ke panitia SNPMB. Enggak, kami tidak di situ. Kami hanya akan menerima nilai TKA-nya. Ya, hasil TKA-nya. Yang berikut, siswa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh program studi yang dituju. Ini yang harus diperhatikan gitu. Ya. Karena jangan sampai selama SMA sudah mendesain mata pelajaran yang diambil untuk prodi A misalnya. Sama sekali tidak mengambil terkait prodi B. Tiba-tiba SNBP ingin ngambil prodi B. Itu kan pasti akan sulit. Karena apa? Indikator penilaiannya yang tidak akan tersedia. Ya. Next. Persyaratan sekolah dan pemeringkatan siswa dan pengisian data PDSS. Seperti yang kita sampaikan tadi, persyaratan sekolah, kemudian pemeringkatan siswa. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah, ya, dengan memperhitungkan nilai rata semua mata pelajaran pada semua semester, kecuali semester terakhir. Sekolah dapat menambah kriteria lain berupa prestasi akademik atau prestasi lainnya dalam menentukan peringkat siswa. Artinya yang menentukan pemeringkatan siswa itu adalah sekolah, ya. Sekolah harus memastikan bahwa data sekolah sudah benar di Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikdasmen. Pengisian dan kebenaran data siswa eligible menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Tahapan pengisian PDSS dinyatakan selesai jika sekolah berhasil mengunduh bukti finalisasi pengisian PDSS. Dan ini tanggung jawab sekolah. Ya, karena ini yang menjadi dinamika tahun 2025. Sampai ada protes ke kami gitu, keluhan gitu ya. Pak, tolong dipertimbangkan untuk bisa diakomodir. Jangan dikorbankan anak-anak kami. Loh, kami nggak ada niatan untuk mengorbankan anak-anak. Nggak ada sama sekali. Makanya waktunya kami sediakan, kami informasikan dari awal. Dan kita menunggu apa yang diupload oleh pihak sekolah. Ya. Nah, insya Allah dengan pelajaran dinamika tahun 2025,
baik dari pihak kita, Kemdikdasmen, pihak sekolah tentu bisa mengambil hikmah yang sebaik-baiknya, sebesar-besarnya, sehingga kejadian serupa tidak boleh terjadi lagi, agar benar-benar memang tidak ada siswa yang akan menjadi peserta SNBP yang dirugikan. Yang keempat, status pengisian PDSS sekolah dapat dilihat pada menu SNBP, monitoring PDSS di laman resmi SNPMB. Ini penting untuk dicermati oleh pihak sekolah. Ya. Next. Ya. Yang berikut pilihan program studi dan portofolio. Peserta dapat memilih program studi di PTN akademik dan atau PTN vokasi. Peserta dapat memilih 2 program studi dari 1 atau 2 PTN. Jika memilih 1 program studi, peserta dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun di seluruh Indonesia. Dia SMA di Sumatera, ingin ngambil PTN di Kalimantan, di Jawa, Sulawesi, silahkan. Kalau dengan 1. Tapi ketika memilih 2, maka 1 program studi harus berada pada provinsi yang sama dengan sekolah asalnya. Bisa di pilihan 1, bisa di pilihan kedua. Ya, jadi ini penting. 1 pilihan itu bebas. Tapi kalau 2 pilihan, 1 harus di provinsi asal sekolahnya. Ini perlu untuk diingatkan dan ditegaskan karena ada ketentuan yang akan mengikat selanjutnya bagi peserta yang dinyatakan lulus SNBP. Untuk portofolionya seperti ini yang kita sediakan, mulai dari olahraga, seni rupa desain dan kriya, seni tari, seni musik, seni karawitan, etnomusikologi, teater, fotografi, film televisi, seni pedalangan, dan sendera tasik. Next. Komponen tahapan seleksi dan sanksi. Ini penting untuk diketahui. Ya. Sehingga sekolah dan juga orang tua terutama tidak memiliki interpretasi sendiri. Gitu ya, seperti yang kami jelaskan di awal tadi. Seleksi jalur SNBP dilakukan berdasarkan komponen sebagai berikut. Komponen pertama, nilai raport seluruh mata pelajaran. Paling sedikit 50%. Jadi nilai raport ini sebenarnya komposisinya adalah 50%. PTN bisa menaikkannya, bisa. Itu tergantung kebijakan masing-masing PTN. Misalnya nilai raport akan diberikan bobot 60%, 70%, itu hak dari PTN. Tapi kita patok paling sedikit 50%. Komponen kedua yang dihitung berdasarkan nilai raport, yaitu paling banyak 2 mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, portofolio dan atau prestasi paling banyak 50%. Jadi kalau atas paling dikit nih nilai raport, prestasi lainnya paling banyak 50%. Artinya nilai raport itu gak mungkin di bawah 50%. Komposisi presentasi komponen pertama dan kedua ditetapkan oleh masing-masing PTN. Ya. Tahapan seleksi. Seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Peserta diseleksi berdasarkan urutan pilihan program studi. Jika tidak lulus pada seleksi pilihan program studi pertama, peserta akan diikutkan pada seleksi pilihan program studi kedua. Dan itu di running secara nasional untuk seluruh PTN. Gitu, ya. Di sini kita menampilkan terkait dengan sanksi. 1. Sekolah yang terbukti melakukan kecurangan dapat dikenai sanksi hingga pembatalan kepesertaan pada SNBP tahun berikutnya. Ada yang mengatakan bahwasanya sekolah yang salah kok siswanya yang jadi korban. Sekolah kan sudah mengikutinya bertahun-tahun, berkali-kali. Artinya kursi ini kan bisa dikatakan kursi mahal. Jadi benar-benar harus ditempuh dengan cara-cara yang baik. Itu penting untuk kita pahami bersama. Peserta yang dinyatakan lulus SNBP dan terbukti melakukan kecurangan dapat dibatalkan status kelulusannya. Ini terkait dengan biasanya nilai raport, nilai prestasi yang diunduh. Kami sangat transparan. Gitu. Kami sangat transparan. Jadi
Misalnya ada yang protes, loh anak itu tidak pernah mendapatkan prestasi itu. Tetapi kok bisa ada? Ini berarti kan tidak hanya melibatkan si siswa, tapi juga melibatkan sekolah yang mengupload prestasi tersebut. Gitu. Dan kalau memang itu bisa dibuktikan, maka kita akan lakukan sanksi. Jadi sekali lagi sejak dini kami himbau agar supaya proses SNBP ini ditempuh dengan cara-cara yang penuh integritas dan tidak dengan cara-cara yang di luar norma-norma fairness terutama ya. 3, ini yang penting, peserta yang telah dinyatakan lulus SNBP tidak dapat mendaftar UTBK SNBT dan seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Ini kaitannya dengan pilihan program studi tadi. Jadi jangan memilih 2 program studi kalau hanya sekedar cadangan dan coba-coba. Tapi pastikan ketika memilih program studi SNBP, baik itu pilihan 1 maupun pilihan 2, adalah pilihan prodi yang ingin dimasuki, ingin ditempuh proses perkuliahan di prodi tersebut. Next. Ini tanggal penting terkait SNBP 2026. Pengumuman kuota sekolah tetap 29 Desember. Masa sanggah, kuota sekolah, registrasi akun, pengisian PDSS oleh sekolah. Jadi pengisian PDSS ini udah kita perpanjang nih. Ini yang menjadi sedikit menjadi dinamika di 2025 udah kita perpanjang nih. Pengisian PDSS oleh sekolah 5 sampai 2 Februari. Kalau ada pertanyaan, kok kenapa Pak enggak sampai 3 Februari? 3 Februari udah pendaftaran. Pendaftaran SNBP itu udah mulai 3 Februari. Jadi udah kita berikan batas waktu terakhir. Ya, kita udah berikan batas waktu terakhir agar supaya tidak ada sekolah yang terlambat, tidak ada siswa yang dirugikan. Pendaftaran SNBP itu tanggal 3 sampai 18 Februari 2026 dan pengumuman hasilnya 31 Maret 2026. Next. Itu tadi untuk SNBP. Ya. Kita tarik napas sejenak. Saya jadi semangat dan pede karena udah ada Pak Wamen. Di samping saya udah tenang nih kalau udah ada Pak Wamen ini. Ya. Tanya jawabnya kita sekalian ya. Atau kita mau buat SNBP sendiri, SNBT sendiri?